pada peperangan ini, yaitu perang Uhud ini, la darsan muhimman, sungguh ada pelajaran yang sangat penting katanya. Yu'allimuna natijata mukhalafati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita hasil dari menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antakuna a'maluna khalisatan lillah. Dan yang kedua adalah agar amal kita ikhlas hanyalah lillahi ta'ala. Jadi ini yang pertama ya. Yang pertama, bahwa jika kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan suatu kekalahan atau mendapatkan kerugian ya. Mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Sama halnya seperti pemanah yang menyelisihi perintah Rasul untuk seharusnya tetap di posisinya itu, tapi karena menyelisihi perintah Rasul sehingga kerugianlah yang didapatkan, kekalahanlah yang didapatkan. Kemudian yang kedua, wa antakuna amaluna khalisatan lillah, harus ikhlas karena Allah apapun perbuatan kita, termasuk di saat peperangan itu. Jadi itu sebabnya kenapa ini dijadikan sebagai ibrah yang kedua, yaitu peperangan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat singkatnya kita sekalian yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kembali disyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, yang mana mudah-mudahan seperti yang kami sampaikan tadi, kajian kita ini selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Saudara kita Kak Tuan Afif Afan, karena beliau masih berada di Mataram kaitan dengan kegiatan kantor, beliau menitip salam kepada kita sekalian dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati saudara kita Bapak Kepala Dusun Rempe yang saat ini menjadi tuan rumah kajian kita. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan teman-teman semua tanpa terkecuali yang tidak kita sebutkan satu persatu. Singkatnya, para peserta ngaji ceria yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya pada malam hari ini yang kita terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya untuk kita semua, termasuk nikmat kesehatan, kesempatan, dan khususnya nikmat iman, sehingga pada malam hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tahun yang ketiga. Jadi dari kitab Khulasah Nurul Yakin juz kedua ini terletak di halaman 18 ya. Halaman 18. Pembahasan yang ke-8, As-sanatu tsalitsatu minal hijrah. Tahun ketiga dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di sini kita akan membahas ghazawatuha, peperangan yang diikuti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qissatu du'thurin wa islamihi. Nanti ada sebuah kisah, yaitu kisah Du'thur dan keislamannya. Ghazwatu Uhud, halaman 20 ya. Pembahasan ke-9, Ghazwatu Uhud. Tentang perang Uhud. Kalau pembahasan kita yang tadi dari Ghazwatu Ghatafan ini, mungkin pesan pentingnya adalah sifat pemaaf itu. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sifat atau memberikan contoh kepada kita tentang pemaaf itu. Jadi orang yang sudah menodongnya bisa dimaafkan. Ya. Ya. Jadi itu benar-benar contoh yang harus kita ikuti, ya. Bahwa bagaimana kita memaafkan seseorang. Kemudian sekarang kita bahas tentang Ghazwatu Uhud, peperangan Uhud. Khuruj Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang keluarnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk peperangan Uhud ini. Ruju'ul munafikin, dan kita akan bahas juga kembalinya orang-orang munafik. Amrul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa natijatu mukhalafatihi, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hasil dari menyelisihi perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang akan kita bahas di sini. Iya. Jadi ada perintah Rasulullah dan bagaimana hasil dari menyelisihi perintah itu. Kharajat Quraisyun li muharabatil muslimin. Orang-orang Quraisy keluar dari kota Makkah untuk memerangi kaum muslimin. Wa akhdhi tha'ri man qutila minhum fi waqa'ati Badrin, dan untuk membalas dendam, ya, membalas dendam atas orang-orang yang terbunuh atau kaum mereka yang terbunuh di saat perang Badar. Jadi pada dasarnya Uhud ini, ya, perang Uhud ini bagi orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu adalah untuk membalas dendam. Ya. Iya, untuk membalas dendam karena di perang Badar mereka sangat mendapatkan kerugian yang besar, ya, kalau di perang Badar itu. Ya, mereka sangat kecewa dengan kekalahan mereka di perang Badar sehingga menyiapkan segalanya untuk perang Uhud ini. Wa kana adaduhum, dan jumlah mereka, jumlah kaum Quraisy ini, ma'aman halafahum, bersama orang-orang yang bersumpah setia dengan mereka. Jadi tidak semuanya dari Quraisy, tapi ada juga kabilah-kabilah selain Quraisy yang berjanji setia kepada kaum Quraisy. Salah ta'ala fi rajulin, jumlahnya 3.000 orang, ya, 3.000 orang. Fa kharaja ilaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu alfu rajulin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Uhud itu bersama 1.000 orang, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa 1.000 orang. Wa raja'a anhu fi tariqi Abdullah bin Ubay bi 300 min ashabihil munafikin. Kemudian di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay bersama 300 teman-temannya dari orang-orang munafik itu kembali. Jadi sudah sampai pertengahan perjalanan, ya, belum sampai di Uhud, mereka kembali. 300 orang, berarti tinggal 700 orang. Ya. Awalnya kan 1.000, ya. 1.000. Kemudian kembali 300 orang munafik. Nah, di situ di jalan kakinya lamma ra'al muslimun Abdullah bin Ubay wa man ma'ah. Ketika orang-orang muslim ini, kaum muslimin ini melihat Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya itu dan teman-temannya itu kembali, ikhtalafu fi ma yaf'aluna ma'hum. Nah, kaum muslimin yang lain yang masih tetap setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berselisih
Jadi berselisih di antara mereka, berselisih sama mereka tentang apa yang harus diperbuat terhadap Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik yang lainnya ini. Faqala qaumun, maka sebagian berkata, nuqatiluhum, kita perangi saja mereka. Wa asyaru akharun bitarkihim, yang lain juga memberikan usul, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Kita jangan perangi mereka. Fa anzalallah, maka turunlah sebuah ayat. Ya. Ini di surat An-Nisa ayat 88 ya. Turun sebuah ayat, fama lakum fil munafiqina fi'atayn. Waalaikumsalam warahmatullahi Fama lakum fil munafiqina fi'atayn. Kalau kita bahasakan kenapa kamu sekalian berselisih sampai menjadi dua golongan hanya karena orang munafik ini. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kenapa hanya gara-gara orang munafik kamu sekalian menjadi terpecah belah, berselisih menjadi dua bagian. Wallahu arkasahum bima kasabu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka dalam keadaan kufur karena usaha mereka, karena itulah yang mereka cari gitu. Sallallahu alaihi wasallam Jabal Uhud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Gunung Uhud, amara khamsina rajulan minar rumati bitahassuni fil jabal. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 50 orang pemanah untuk menetap di atas gunung Uhud. Ya. 50 orang pemanah ya, untuk tetap di Gunung Uhud, tetap waspada di Gunung Uhud. Wa qala lahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, la tatrukul jabala sawa'un intasarna an kusirna. Jangan kamu sekalian meninggalkan gunung ini, baik kita dalam keadaan menang ataupun kita dalam keadaan kalah. Jadi jangan tinggalkan gunung ini, tetap kalian di gunung ini, kita menang ataupun kita kalah. Summa bada'al qitalu bainal fariqain, kemudian dimulailah peperangan, pertempuran ya, antara kedua belah pihak ini, antara kaum Quraisy dan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Fan hazamal musyriku, kemudian orang-orang musyrik ini bisa ditaklukkan ya. Orang-orang musyrik ini bisa ditaklukkan. Nah, disinilah terjadi yang sering kita dengarkan ya, saat-saat dimana pemanah yang tadinya diperintahkan untuk menetap di atas gunung ternyata turun ya, ternyata turun. Lamma ra'a rumatu in hazamal musyrikina qalu, ketika para pemanah ini melihat bahwa kaum musyrik ini sudah bisa ditaklukkan, mereka berkata, malana lil wuqufi min hajah ya, kenapa kita berdiam diri saja ya, kenapa kita berdiam diri saja ya, tidak berbuat apa-apa. Wa nasu amra Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka melupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakkarahum ra'isuhum bihi falam yaltafitu. Nah, kemudian pemimpinnya mengingatkan kepada mereka, tapi mereka tidak menghiraukan. Wantolaku wara'an nahdi wasalbi, kemudian mereka turun dan ingin ikut merebut atau mengambil ghanimah atau harta-harta rampasan perang itu. Fasabata ra'is wa ma'ahu qalilun. Nah, pemimpin pasukan yang di atas bukit itu yang tetap berdiam diri di sana, dan bersamanya hanya beberapa orang saja ya, hanya sedikit saja. Tadinya 50, mungkin beberapa orang saja yang menetap di bukit itu. Hatta hamala alaihim Khalidun wa qatalahum, sampai Khalid bin Walid ya, pada saat itu belum memeluk Islam ya, di saat perang Uhud, sampai Khalid bin Walid kemudian menyerang mereka ya. Wa kana nasru yakunu lil muslimin
Ini lanjutannya yang nomor 5 ya, di halaman 21. Wa kadan nasru yakunu lil muslimin. Sebenarnya kemenangan itu adalah berpihak pada kaum muslimin. Maksudnya sebenarnya kemenangan itu sudah di tangan kaum muslimin. Laula annal mutahassinina khalafu amr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya pasukan pemanah yang harusnya menetap di bukit itu tidak menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tarakul jabala wastagalu bin nahbi wasalbi. Kemudian meninggalkan gunung dan mereka sibuk dengan harta rampasan perang itu. Ya. Hina maru'awun intisar muslimin, ketika mereka melihat kemenangan kaum muslimin. Nah, di sini juga dijelaskan lebih detail lagi tentang yang sedikit disinggung tadi tentang Khalid bin Walid. Falamma ra'a Khalid bin Walid, ketika Khalid bin Walid melihat al-jabala khaliyan minar rumah, bukit yang tadi penuh dengan pasukan pemanah itu ternyata sudah kosong. Nah, sahabat Khalid bin Walid melihat ternyata bukit itu sudah kosong dari pasukan pemanah. Hamala 'alal muslimina min khalfihim hamlatan syadidatan. Khalid bin Walid membawa pasukannya menyerang kaum muslimin dari belakang mereka dengan serangan yang membabi buta, kira-kira seperti itu. Hatta in hazama aktsaruhum, ya, sampai mayoritas atau kebanyakan dari kaum muslimin ini bisa ditaklukkan, ya, bisa ditaklukkan. Nah, di sini dijelaskan kejadian-kejadian pada saat perang Uhud itu, ya, di saat kaum musyrikin menyerang, ya, kaum muslimin ini yang kedua kalinya ini, ya, setelah turunnya kemanah dari bukit itu. Di catatan kakinya wa asya'a ba'dul musyrikin anna Muhammadan qad qutila. Sebagian kaum musyrikin menyebarkan berita bahwa Nabi Muhammad SAW sudah terbunuh, ya, telah terbunuh. Fadabba fil muslimin al-fashal, maka dari kaum muslimin ini sudah merasa lemah semangat, ya, mendengarkan ya kabar dari sebagian kaum musyrikin itu, ya. Jadi dia sudah menjadi lemah, ya, fashal, menjadi lemah, ya. Tidak ada semangat lagi. Hatta qala ba'dhum, sampai sebagian di antara mereka berkata, ala manuqatilu idza kana Muhammadun qad qutila. Untuk apa kita berperang sedangkan Nabi Muhammad SAW sudah terbunuh? Sampai ada yang berkata seperti itu. Farji'u ila qaumikum yu'minukum, maka kembalilah kamu sekalian ke kaummu yang mana di sana kamu mendapatkan keamanan, katanya. Wa qala jama'atun, tetapi sebagian yang lain berkata, idza kana Muhammadun qad qutila faqatilu an dinikum. Jika benar Nabi Muhammad SAW sudah terbunuh, maka berperanglah untuk agamamu, katanya. Dan itu dibalas oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena memang kita mungkin bisa bayangkan peperangan zaman dulu, ya, peperangan zaman dulu di suatu medan, ya, suatu medan, bahkan mungkin berdebu dan jumlah orang yang sangat banyak, ya. Kemudian tidak ada alat komunikasi seperti yang sekarang, ya. Kemudian menggunakan pedang, tombak dan lain sebagainya. Jadi untuk mengetahui pimpinannya masih hidup ataukah tidak itu susah, ya. Jadi sehingga di saat ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW sudah terbunuh, banyak yang terpengaruh, banyak yang lemah. Tapi dibalas oleh sahabat-sahabat yang lain, jika benar Nabi Muhammad SAW sudah terbunuh, maka berperanglah untuk agamamu. Ammal munhazimuna fastahyau min dukhulil Madinah ba'da firarihim. Kemudian sahabat-sahabat yang lain, terutama yang lari dari peperangan itu, mereka malu untuk masuk kota Madinah. Walam yadkhulu illa ba'da ruju'il muslimin. Dan mereka tidak masuk ke kota Madinah sebelum kecuali setelah kaum muslimin yang lain yang bersama Rasulullah SAW itu sudah kembali ke kota Madinah. Baru mereka masuk ke kota Madinah. Walamma alimat al-yahud wal munafikun bima asabal muslimin, ketika orang Yahudi
dan juga orang munafik di Madinah mengetahui yang dialami oleh kaum muslimin, mereka berkata kepada teman-teman mereka sesama Yahudi dan sesama orang-orang munafik, seperti yang dijelaskan di Al-Quran surat Ali Imran ayat 156, "Kanu indana ma matu wa ma qutilu." Sekiranya mereka tetap bersama kita, ya, tetap bersama kami, ma matu wa ma qutilu, misalnya mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh. Nah, itu perkataan mereka, ya, itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 156. Wa inna fi hadhil ghazwah ladarsan muhimman. Nah, ini mungkin inti dari peperangan Uhud ini. Sesungguhnya fi hadhil ghazwah, pada peperangan ini, yaitu perang Uhud ini, ladarsan muhimman, sungguh ada pelajaran yang sangat penting katanya. Yu'allimuna natijata mukhalafati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita hasil dari menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa antakuna a'maluna khalisatan lillah. Dan yang kedua adalah agar amal kita ikhlas hanyalah lillahi ta'ala. Jadi ini yang pertama, ya. Yang pertama, bahwa jika kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan suatu kekalahan atau mendapatkan kerugian, ya. Mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Sama halnya seperti pemanah yang menyelisihi perintah Rasul untuk seharusnya tetap di posisinya itu, tapi karena menyelisihi perintah Rasul sehingga kerugianlah yang didapatkan, kekalahanlah yang didapatkan. Kemudian yang kedua, wa antakuna amaluna khalisatan lillah, harus ikhlas karena Allah apapun perbuatan kita, termasuk di saat peperangan itu. Jadi itu sebabnya kenapa ini dijadikan sebagai ibrah yang kedua, yaitu peperangan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sekalipun sudah terlihat menang, sekalipun banyak harta rampasan, tapi karena perintah Rasulullah menetap di bukit, tetap menetap di sana. Itu maksudnya. Jadi bukan karena harta rampasan, bukan karena harta rampasan, karena untuk zaman dahulu, ya, yang paling menggiurkan itu kalau saat perangan adalah memang harta rampasan ini. Jadi bisa menjadi pemasukan yang sangat besar, karena kalau perang itu bukan hanya membawa dirinya saja, tapi bahkan banyak yang membawa perhiasannya, perbekalannya, paling tidak perbekalannya sangat banyak, ya. Bahkan dari alat-alat perang itu saja sudah tak ternilai harganya, ya. Jadi harta rampasan perang itu memang nilainya sangat besar sehingga sangat menggiurkan. Bahkan di ayat tertentu dijelaskan cara membaginya, ya. Setelah perselisihan cara membagi, bahkan sampai turun ayat Al-Quran tentang bagaimana cara terbaik untuk membagi harta rampasan perang itu atas izin Allah. Jadi ada kaum muslimin dapat membunuh atau mengalahkan lawannya adalah karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza fashiltum, sampai ketika kamu sekalian merasa lemah, wa tanaza'tum fil amri, kemudian kalian berselisih tentang perintah atau urusan kalian, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, kemudian kalian tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kalian melihat apa yang kalian cintai, yaitu yang dicintai itu ya harta benda tadi, ya. Setelah melihat itu ternyata perintahnya tidak diindahkan itu. Minkum may yuridud dunya, di antara kamu sekalian ada yang menginginkan dunia, wa minkum may yuridul akhirah, dan di antara kamu sekalian ada yang menginginkan akhirat. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkanmu dari mereka, liyabtaliyakum, untuk mengujimu. Walaqad afa ankum, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampunimu. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki karunia yang diberikan atau yang dicurahkan kepada orang-orang mukmin.
wabarakatuh.